Jika dikatakan pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, melalui video ini saya ingin mengajak seluruh pemuda Indonesia tidak perlu menunggu tua di masa yang akan datang. Mari kita mulai langkah saat ini untuk menjadi pemimpin perubahan. Jika budaya muncul dari masa lampau, bukan berarti hanya milik para lansia, tapi juga menjadi tanggung jawab pemuda untuk memastikan agar budaya tetap lestari. Halo, perkenalkan, nama saya Zainal Fuad, pemuda pelopor bidang agama, sosial, dan budaya dari Provinsi Kalimantan Selatan. Saya lahir pada 28 Desember 1996. Pendidikan terakhir saya, Strata 1 Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Banjarmasin. Berdasarkan sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Dan 70,72% diantaranya adalah usia produktif pada rentang 15 sampai 64 tahun. Ini adalah bonus demografi yang merupakan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa kita. Di satu sisi, usia produktif ini akan mampu mendorong pembangunan di berbagai sektor. Namun di sisi lain, kuantitas yang banyak akan menjadi bencana jika tidak diimbangi kualitas yang baik. Keberadaan kain warisan Nusantara merupakan budaya daerah yang harus dijaga kelestariannya, termasuk kain sasirangan sebagai wastra dari Kalimantan Selatan. Bermula dari sejarah kerajaan Nagara-Dipa di hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, saat Putri Junjung Buih membuat permintaan kepada Patih Lampu Mangkurat untuk dibuatkan kain oleh 40 orang perawan, lalu berkembang menjadi media pengobatan tradisional hingga berkembang menjadi tren fashion berbasis budaya. Namun, sangat disayangkan, masih banyak generasi muda yang belum mengenal proses pembuatan sasirangan, khususnya di wilayah asalnya, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, proses produksi yang menggunakan bahan pewarna sintetis telah menjadi ancaman bagi kesehatan para pengrajin, kulit para pengguna, serta kelestarian ekosistem sungai akibat limbah bahan pewarna yang mengandung zat kimia. Berangkat dari keresahan saya terhadap minimnya pengetahuan generasi muda tentang sasirangan dan isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia pada limbah sasirangan, sejak tahun 2019, saya membangun kelompok pengrajin ecomel sasirangan yang merupakan pionir pengrajin yang pertama di Hulu Sungai Utara, dengan visi memberdayakan masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kegiatan wirausaha atau kerajinan berbasis budaya kain sasirangan yang berwawasan lingkungan dengan menggunakan bahan pewarna alami, dengan 3 misi utama, yakni environment, culture, dan opportunity. Hingga saat ini, kami memiliki 91 anggota dan melibatkan pemuda dalam semua proses pembuatan kain sasirangan, mulai dari membuat pola, menjalujur, menyisit, sampai proses pewarnaan. Di tahun 2019, kami mendapatkan predikat sebagai terbaik 2 dalam lomba desain motif dan pewarnaan kain sasirangan kategori pewarna alam. Pencapaian ini telah membuka jalan untuk kami melebarkan sayap dan memasarkan produk lebih luas. Sejak 2020, kami dipercaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendesain dan memproduksi seragam hari jadi Hulu Sungai Utara yang digunakan oleh seluruh ASN dan staf di berbagai instansi pemerintah. Di tahun 2021 ini, melalui program akselerasi UMKM berorientasi ekspor atau PAMOR Borneo yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan, kami mampu memasarkan produk di Suntec City Mall, Singapura. Selain aktif dalam memproduksi sasirangan pewarna alam, ecomel sasirangan juga memberikan edukasi berupa pelatihan kepada warga di berbagai desa,
siswa menengah atas, warga belajar paket C, hingga anggota Persatuan Istri TNI atau Persib. Kami juga bermitra dengan tim penggerak PKK, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, Komite Nasional Pemuda Indonesia, serta Bayangkari Polres Hulu Sungai Utara. Berbagai dampak nyata telah dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui kelompok Ecomel Sasirangan. Di antaranya, menjamin eksistensi dan pelestarian budaya Kalimantan Selatan, membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, mendorong peningkatan pendapatan warga melalui kegiatan ekonomi kreatif, memberikan rasa aman bagi para pengrajin karena limbah pewarna bersifat alami sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan. Melalui karya nyata generasi muda, pada akhirnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan kelompok sehingga para pengrajin dan generasi muda memiliki ruang yang lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan. Anggaran belanja daerah untuk seragam berbagai kegiatan dapat dinikmati oleh masyarakat di dalam daerah sendiri, serta memberikan rasa aman bagi para pengrajin karena limbah pewarna bersifat alami sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan. Berbagai penghargaan yang telah saya raih diantaranya juara 1 Duta Mahasiswa Genre Kalimantan Selatan 2015, juara Harapan 2 Duta Mahasiswa Genre Nasional 2015, juara 2 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2016, juara 1 Duta Wisata Hulu Sungai Utara 2017, juara 1 Duta Lingkungan Hidup Hulu Sungai Utara 2019, juara 2 kategori pewarna alam dalam Lomba Desain Motif dan Pewarnaan Kain Sasirangan se-Kalimantan Selatan 2019, juara 1 Putra Ekowisata Indonesia 2020, dan juara 1 Video Meaningful Youth Participation 2020. Saya menyadari bahwa 1 mulut, 2 tangan, dan 2 kaki saya belum cukup untuk mengubah Indonesia. Tapi saya yakin dengan 1 harapan untuk menggenggam 10 pemuda, saya siap untuk mengguncang dunia melalui eksotika budaya Nusantara.